Dean James resmi ke AEK Athens, Jai Itzes dibanderol 25 juta euro, Dani Lanzat diminati Ajax Amsterdam, Alex Pastor diminati Heerenveen. Pelatih kepala kita adalah pelatih terbaik di dunia. Nikmat mana lagi yang Anda dustakan, wahai para pecinta sepak bola yang gampang diadu domba. Gak ada tim nasional sehebat ini. Pemainnya laku, asisten pelatihnya laku, pelatih kepalanya terbaik di dunia. Mantap. Framing banyak peminat. Ayo kita bedah. Untuk ternaknya Patrick Kluivert, dengerin nih, gue belain junjungan lu. Kalau memang berita ini benar, berarti Ajax tulul, Heerenveen tulul. Karena di mana-mana yang jago adalah pelatih kepalanya, tapi kenapa yang lu incer adalah asisten pelatihnya? Dan kalau memang berita ini di framing, si pembuat berita berarti tulul. Katakanlah misalnya yang memframing adalah orang dalam memesan sebuah berita supaya terkesan pelatih ini adalah pelatih terbaik di dunia. Tapi ini salah, ini justru merendahkan Patrick Kluivert. Lu bayangin aja, asisten pelatihnya laku, tapi kenapa pelatihnya nggak laku? Berarti secara nggak langsung itu yang menulis berita, yang membuat berita ini sudah mengakui bahwa Patrick Kluivert nggak bisa apa-apa. Nah, pendukung Patrick Kluivert kalau mau marah-marah tuh, kenapa sih nggak marah? Ya bukan karena sabar, karena pendukung Patrick Kluivert nggak nyampe otaknya untuk menerima pesan begini. Dia nggak bisa nyerna sebuah berita bahwa ini sebetulnya merendahkan Patrick Kluivert itu sendiri. Pesannya nggak nyampe, jadi nggak tahu harus respon apa. Begitu. Timothy Ronald kalau ngelihat ini cara pikirnya berubah. Investasi masa depan itu yang pertama adalah kripto, kedua adalah Bitcoin, yang ketiga adalah JICS. Kenapa JICS bisa mahal? Karena dia bukan sekedar pemain bertahan tapi investasi masa depan. Di dalam bertahan, Bang Jai kokoh seperti tembok Cina dan mungkin lebih ketat dari satpam komplek. Jadi setiap penyerang yang masuk ke dalam pertahanan pasti dipersulit. Baru datang langsung diwawancara, dimintain KTP, disuruh ninggal kartu keluarga, baru boleh masuk. Akhirnya penyerang mikir, daripada ribet mendingan gue balik badan dah, gak usah nyerang tempatnya JICS. Usia masih 24 tahun, masih panjang, dibanderol 25 juta euro, yaitu gak mahal. Ini ratusan miliar, harga satu orang kayak harga perumahan satu klaster. Pemain diaspora yang kemungkinan akan memperkuat Indonesian All-Star yang akan berkompetisi di Piala Presiden. Ya seperti kita tahu sebentar lagi Piala Presiden akan dimulai dan ada 6 klub. Salah satunya adalah Indonesian All-Star. Nah ini kemarin Pak Erick Thohir juga sudah mengkonfirmasi tidak akan ada pemanggilan pemain untuk memperkuat Indonesian All-Star itu dari U23 ataupun dari klub-klub yang juara yang ikut turnamen Piala Presiden juga. Jadi kemungkinan pemain-pemain diaspora yang sekarang tidak memiliki klub itu akan diikut sertakan. Misalnya ada Rafael Strijk, Tom Haye, ada Justin Hapner, dan Jordi Amat. Ya, kira-kira ada 4 orang itu nanti kemungkinan akan dipanggil ke Indonesian All-Star. Nah, untuk teman-teman bagaimana nih? Apakah ini tidak membahayakan kondisi pemain itu? Sedangkan kita tahu ya Piala Presiden ya tetap aja liga di Indonesia mainnya ya agak kasar, ya begitulah. Real Madrid lawan Al Hilal mainnya nyenyak banget kayak tidur di atas bantal. Carlo Ancelotti diganti Xabi Alonso katanya biar makin gacor. Ternyata nggak berdaya kayak negara di hadapan koruptor.